Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam semuanya. Ya, selamat tahun baru untuk kita semua. Gongsi Facai. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu tema bahwa Tuhan mengabulkan atau hal pengabulan doa. Saudara, kita tahu bahwa ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ketika kita datang bersekutu kepada Tuhan, maka kita punya tujuan, yaitu ingin atau rindu bertemu dengan Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita makin hari makin mengenal Tuhan, maka itu sesuatu yang baru. Makin hari makin baru dan tidak ada bosan-bosannya. Ini adalah sifat daripada Tuhan, berbeda dengan sifat daripada manusia. Sifat daripada manusia ketika kita melihat seseorang, mungkin kita tertarik dengan kecantikannya, mungkin kita tertarik dengan kegantengannya, sehingga makin hari makin lama kita makin bosan Bapak Ibu. Tetapi sifat daripada Tuhan, mungkin kita adalah orang yang berdosa, ngapain sih datang ke gereja, ngapain sih beribadah, ngapain sih berdoa setiap hari, ngapain sih membaca firman Tuhan, ngapain kita datang beribadah, bersekutu, berkomunitas di dalam KKA. Tetapi ketika kita masuk di dalamnya, saudara-saudara sekalian, makin hari, makin lama kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Bagaikan air yang mengalir, tak henti-hentinya, dan itu tidak akan membosankan. Justru kita, saudara-saudara sekalian, semakin maju untuk rindu bertemu dengan Tuhan. Ini namanya pengenalan akan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membuka kitab suci kita di dalam Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Matius 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang memberi, meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali lagi di ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah hal pengabulan doa. Tuhan Yesus mengajar kita untuk meminta, maka kita akan diberikan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mencari, maka kita akan mendapatkan. Untuk mengetok, maka pintu akan dibukakan kepada kita. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ini adalah doa yang sangat ulet. Doa yang ulet di mana pasti mempertaruhkan segala-galanya. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Bahkan rasa malu pun tidak ada sama sekali. Saudara-saudara sekalian, orang yang memiliki hati doa seperti ini telah sampai kepada dasar dirinya. Dia tidak memikirkan dirinya sama sekali selain apa yang dimintanya kepada Allah melalui belas kasihan Tuhan. Dia tidak memiliki apapun lagi untuk dipertahankan selain permohonan dan pengharapan satu-satunya adalah hanya kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Orang yang berdoa seperti itu terbuka seluas-luasnya. Orang itu adalah orang yang sudah menikmati Tuhan. Orang yang rindu akan Tuhan. Orang yang jujur, orang yang rendah hati, orang yang berbuat baik. Sehingga perasaan rasa malu, sehingga kehormatan dan masa depannya tidak diperhitungkan lagi Bapak Ibu. Dia menutupi sesuatu, dia tidak menutupi sesuatu hal kepada Tuhan. Dan sekarang mempertaruhkan semuanya kepada Tuhan atau kepada belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jika Tuhan memberikannya, maka dia akan tahu bahwa
orang itu akan mendapatkan berkat. Tetapi jika Tuhan tidak memberikannya, maka orang itu akan tahu bahwa dia akan mati. Karena tidak ada lagi cadangan yang lain, tidak ada lagi pilihan yang lain selain meminta pertolongan kepada Tuhan, kepada Tuannya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mau mengajak kita semua. Saudara, bisa membayangkan enggak ketika kita mengalami kelaparan atau mengalami kesulitan, atau kita adalah orang miskin dan tidak punya banyak uang, sehingga kita hidup di desa di mana desa itu mengalami kekeringan, saudara. Dan ini adalah memerlukan doa. Saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau orang percaya, kalau manusia bernafas, berarti dia hidup. Kalau dia tidak bernafas, berarti orang itu akan sudah meninggal. Jadi dikatakan di situ bahwa ada orang yang bertanya bahwa loh, kalau cuma doa saja yang penting, firman gak penting dong. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa firman dan doa sama-sama penting. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Ini satu paket. Ini tidak bisa dipisahkan sama sekali. Tetapi kalau saudara bertanya mana yang lebih penting, berdoa atau baca firman? Sama seperti kalau saya bertanya kepada saudara, mana yang lebih penting, menghirup nafas atau menghembuskan nafas? Itu tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Itu sama-sama penting. Maka saya mau mengajak kita di sini bisa membayangkan ketika kita adalah orang yang miskin dan tidak punya uang dan tinggal di desa di mana kita hidup mengalami kekeringan. Sehingga kelaparan melanda di mana-mana, Bapak Ibu. Anak kita mengalami kelaparan, istri kita mengalami kelaparan, bahkan anak kita yang umur 3 tahun juga mengalami kelaparan. Bahkan anak kita yang sakit mau ke rumah sakit tapi tidak punya uang, dia butuh makanan, sehingga tidak ada orang yang bisa menolong dia pada waktu itu. Saya mau kasih tahu kepada saudara, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika terjadi itu di dalam keluarga kita? Ketika terjadi itu di dalam hidup kita, apa yang akan kita lakukan? Mungkin saudara dan saya pergi membawa anak dan istri dan orang yang kita kasih pergi ke desa yang lain untuk mendapatkan makanan, bukan? Sehingga ketika kita sampai di desa yang lain, ternyata di desa itu juga mengalami kelaparan. Sehingga kita berpindah dari desa itu, kita ke desa yang lain lagi, ternyata mengalami kelaparan juga. Apakah kita langsung berhenti di situ, Bapak Ibu, sementara keluarga kita sebentar lagi akan meninggal karena kelaparan? Apa yang kita lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan dan saya? Saudara mungkin terus berjuang, terus pergi berjam-jam. Akhirnya kita menemukan satu desa yang sepi. Ternyata di desa itu ada satu rumah yang begitu besar, yang begitu mewah, sehingga pekarangannya luas. Lalu kita mencoba masuk di dalam pekarangan yang luas itu. Lalu kita memberanikan diri untuk masuk sampai di depan pintu. Lalu setelah itu, Bapak Ibu, kita coba melihat kiri kanan, ke belakang. Kita coba melihat apakah rumah ini ada penghuninya atau kosong. Apakah rumah ini kosong atau ada penghuninya? Sehingga lalu kita mulai melihat dari kaca, menghapus atau membersihkan debu daripada kaca itu. Sehingga ketika kita mengintip ke dalam, ternyata ada keluarga yang sedang bahagia, Bapak Ibu. Ada keluarga yang sedang bersukaria, sedang menikmati makanan siang dengan berlimpah-limpah makanan, dengan sayur, daging, dan jus yang menyegarkan. Sehingga ketika kita melihat itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah dengan keadaan seperti ini kita mengalami kelaparan dan anak-anak kita sebentar lagi akan mati? Apakah kita berpikir 2 kali untuk mengetok pintu meminta bantuan orang kaya itu? Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Inilah gambaran kita kepada Tuhan. Inilah gambaran orang percaya, bagaimana orang percaya itu meminta kepada Tuhan. Sehingga orang itu, saudara, tentu orang itu tidak akan malu. Dia terus mengetok. Mungkin dia akan mengetok pertama, tidak dibuka. Dia mengetok kedua, tidak dibuka juga. Dia mengetok ketiga, tidak dibuka juga. Ketika dia mengetok ketiga kali, apakah Bapak Ibu langsung patah semangat dan berhenti? Dan mungkin berbicara kepada istri, hei istriku, ya udah besok aja kita kembali deh. Mungkin orang itu nggak mau diganggu, mungkin dia nggak dengar. Ya udah kita
Kita pulang aja deh, besok aja kita kembali. Sementara anak kita sebentar lagi akan meninggal karena kelaparan. Inilah yang dikatakan tidak ada rasa malu, saudara. Segala kehormatannya, apa sih artinya kehormatan saya dibanding dengan keluarga saya yang sebentar lagi akan mati. Sehingga dia terus berjuang, dia terus mengetok sampai tuan rumah itu membukakan pintu. Dan di situ dikatakan bahwa ketika pengemis itu mengetok pintu, di situ dikatakan Tuhan mengatakan, Yesus Kristus mengajarkan kepada kita, karena orang itu tidak malu. Saudara sekalian, kita lihat di mana di Lukas, seorang hakim yang lalim, seorang hakim yang jahat. Ketika janda itu tidak perlu malu, tidak mempertahankan kehormatannya, tidak mempertahankan jati dirinya, dia terus datang kepada hakim yang lalim itu. Dia terus datang kepada hakim yang jahat itu. Dia mengetok, dia mengganggu sampai hakim itu bangkit dan memperjuangkan perkaranya dia. Ini seorang janda, saudara. Apakah ketika Tuhan itu juga membuka pintu bagi kita? Lalu ketika dia membuka pintu, lalu dia mengusir kita. Apakah jikalau hakim itu tidak punya belas kasihan untuk menolong kita, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Jikalau hakim itu dia membukakan pintu bagi kita, lalu dia mengusir kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita mengatakan, awas lo, engkau telah menghina saya, sekarang saya pulang, saya nggak mau peduli, saya malu. Kita ngomong begitu, saudara? Apakah kita melakukan tindakan sebodoh itu sementara keluarga kita, anak-anak kita, dan orang yang kita kasih kelaparan, dan anak yang berumur 3 tahun sebentar lagi akan meninggal? Saudara sekalian, Tuhan berkata, Tuhan memberikan perumpamaan ini, seorang janda yang terus mengganggu hakim yang lalim itu, seorang sahabat yang tidak peduli. Itu mengingatkan kembali bahwa apalagi orang jahat itu, apalagi orang yang lalim itu, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kebenaran, tetapi mereka tahu berterima kasih, mereka tahu berbelas kasihan kepada orang yang terus mengetok. Apalagi Bapamu di sorga. Amin, saudara. Bapa kita di sorga tidak mungkin seperti itu, saudara. Tetapi makanya kenapa Tuhan memberikan perumpamaan itu? Supaya kita jangan khawatir, jangan takut. Inilah Bapamu, aku ini penguasa, aku ini pencipta langit dan bumi. Aku mengerti kebutuhanmu. Kenapa engkau tidak datang kepada saya ketika engkau mengalami kesulitan, masalah yang memberatkan hidupmu? Tuhan meminta kita, saudara. Tuhan mengundang kita untuk datang. Mintalah apa yang kau minta kepada Tuhan. Minta di dalam doa, saudara. Saudara sekalian, seorang bapak gereja ketika melihat ayat-ayat ini, dia berkata, bernama Tertullianus. Ketika dia melihat ayat-ayat ini, dia mengatakan bahwa ini adalah doa yang sungguh-sungguh di mana hati kita mengepung sorga. Ini adalah doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga tuan rumah itu ketika kita mengetok terus, akhirnya dia membuka. Itu orang jahat, dia bisa berbelas kasihan. Saudara-saudara sekalian, orang jahat itu ketika dia menolak kita, ketika tuan rumah itu menolak kita dan tidak mau menolong kita, ingat satu hal, bahwa kita tahu tidak ada pilihan lain. Dan kita tahu bahwa kita akan mati di situ, di hadapannya tanpa beranjak. Tuhan memberikan perumpamaan ini, bahwa orang jahat sekalipun mengingatkan kita, betapa kecilnya orang jahat itu, betapa tidak tahu diri. Tetapi mereka bisa menolong kita, apalagi Bapa kita di sorga. Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang penuh anugerah. Dia mengerti kita, Bapak Ibu. Dia mengerti sedalam-dalamnya. Tuhan mengerti. Itulah sebabnya dikatakan bahwa tidak mungkin Tuhan. Masa orang tua memberikan ular kepada anaknya ketika meminta ikan? Masa orang tua memberikan batu kepada anaknya ketika meminta roti? Apalagi Bapa kita di sorga. Saudara-saudara sekalian, mengingatkan kita kembali. Marilah kita mengevaluasi diri kita.
pagi hari ini menjelang siang. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita punya hak sebagai anak-anak Tuhan untuk meminta apa yang kita minta. Tapi pertanyaannya saudara, apa sih permintaanmu di hadapan Tuhan? Apa yang saudara dan saya minta di hadapan Tuhan? Apakah yang saudara minta di hadapan Tuhan itu merupakan nilai tertinggi di dalam hidup saudara? Merupakan kebutuhan yang sesungguhnya di dalam saudara? Merupakan sesuatu yang dalam, yang paling saudara butuhkan di dalam jiwa yang Tuhan ciptakan itu? Tuhan tidak pernah salah ketika dia menjawab doa kita, Bapak. Dia tidak pernah salah memberikan batu, memberikan ular kepada kita. Tapi dia memberikan roti, dia memberikan ikan ketika kita meminta. Tetapi masalahnya, apakah yang kita minta itu kepada Tuhan, batu atau roti? Apakah yang kita minta itu kepada Tuhan, ikan atau ular? Mungkin permintaan kita tidak bisa mendefinisikan, saudara. Ketika kita berusaha untuk mendefinisikan dengan salah, maka kita akan meminta sesuatu hal-hal yang sepele di hadapan Tuhan. Ini adalah mengingatkan kita kembali bahwa kita meminta kebutuhan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, dan kita juga mengenal sifatnya Dia. Ketika kita mengalami pengenalan akan Tuhan, ketika kita mengenal siapa Bapa kita, siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, maka ketika kita meminta, itu sinkron, saudara. Sinkron. Orang yang diberkati Tuhan, itu ketika Tuhan memberkati dia, bukan dia semakin menjauh daripada Tuhan. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang baru daripada Tuhan, ketika Tuhan menjawab setiap doanya, sehingga dia makin menjauh, dia tidak mau datang ke gereja, dia tidak mau datang ke KK, dia semua meninggalkan Tuhan karena Tuhan sudah menjawab setiap doa-doanya. Itu anak Tuhan yang tidak baik. Tetapi anak Tuhan yang sejati adalah ketika Tuhan menjawab kebutuhannya dia, membuat dia menyembah kepada Tuhan, membuat dia makin rindu akan Tuhan, makin dekat kepada Tuhan, makin devotion kepada Tuhan, makin memuliakan Tuhan. Tuhan, semuanya ini untukmu Tuhan, semuanya ini Tuhan yang memberikan semuanya, aku akan kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, janda ini datang kepada hakim yang lalim itu. Dia memohon Tuhan sampai dia berlutut dan sujud menyembah. Dan tidak pernah ada rasa malu. Dia tidak mempertahankan kehormatannya lagi. Dan apalagi kita di hadapan Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak menjawab, kita terus mengetok sampai kita mati pun. Ada seorang pendeta yang perintis di Australia. Dan sekarang pendeta itu gerejanya sudah besar sekarang ini. Waktu saya bertemu, waktu rapat, saya tanya dia, apa sih rahasia Bapak sampai gereja Bapak itu bisa penuh dan mulai dari awal, dari nol sama sekali, merintis dari nol. Dan sekarang itu sekitar 4 tahun gerejanya itu sudah mulai banyak, sudah besar, bahkan 2 kali ibadah. Seperti ini. Jawabannya hanya satu aja. Saya hanya meminta kepada Tuhan. Setiap hari saya berlutut dan menyembah di depan pintu gerejanya. Dan dia hanya mengetok. Dan tiap hari itu dia terus mengetok, meminta kepada Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa jika Tuhan tidak menjawab pun doa saya terus mengetok sampai saya meninggal, sampai saya mati. Saudara-saudara sekalian, ini adalah merupakan gambaran anak Tuhan yang sejati. Mungkin kita punya persoalan hidup, saudara. Apa yang saudara minta kepada Tuhan? Kita mau minta kelancaran kah? Kita mau minta kesuksesan kah? Kita mau minta supaya kita punya teman baik, supaya hubungan kita baik? Kita mau minta supaya musuh kita bisa baik kepada kita? Minta apa kepada Tuhan, saudara? Kita mau minta supaya kita punya anak? Kita mau minta supaya usaha kita makin sukses, makin lancar dan semuanya? Saudara sekalian, semuanya kita boleh meminta. Kita punya hak sebagai anak Tuhan. Tetapi kita harus mengenal siapa Dia. Siapa Tuhan kita. Dia akan memberikan kepada kita. Tetapi melalui berkat-berkat itu adalah membuat kita semakin sungguh-sungguh datang kepada Dia.
semakin memuliakan Dia. Oh Tuhan, sekarang saya baru mengerti. Saya baru mengerti isi hati Tuhan. Ampuni saya Tuhan, selama ini saya cuma meminta. Sekarang Tuhan, aku mau kembalikan kepada Tuhan. Aku mau mempertaruhkan seluruh hidupku ini Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena saya memiliki ini semuanya, itu semua berkat daripada Tuhan, maka aku akan memberikan. Maka perpuluhan itu Bapak Ibu sangat penting sekali. Perpuluhan memang digunakan untuk pelayanan, tetapi perpuluhan itu sangat penting. Kenapa? Kita mau berkontribusi, kita mau ikut berpartisipasi menyebarluaskan kerajaan Allah. Kita memberikan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara-saudara sekalian, inilah yang mengingatkan, yang firman Tuhan katakan kepada kita. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikannya yang lebih baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara sekalian, tentu kita harus hati-hati dalam hal ini. Jangan sampai kita tidak bisa mendefinisikan apa yang kita minta kepada Tuhan, sehingga kita bisa meminta batu, kita meminta hal-hal yang sepele. Tuhan tidak pernah salah memberikan kepada kita, tapi dari kitanya. Bagaimana kita bisa mengerti hal itu? Pertama adalah kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Kita harus mengenal sifat Tuhan kita seperti apa. Dia adalah Allah yang maha kasih. Dia adalah Allah yang mengerti keadaan kita. Dia adalah Allah yang layak disembah. Dia adalah Allah yang mau kita datang kepadanya. Maka ketika kita meminta, itulah sebabnya mintalah apapun yang kau minta. Percayalah dengan iman, pasti akan kamu mendapatkannya. Saudara-saudara sekalian, seorang Josh Muller, pendiri panti asuhan di Amerika. Jadi Josh Muller ini suatu saat ketika dia memberikan makan anak-anak panti asuhan, lalu berderetan ada berapa ratus anak-anak, berapa ratus orang anak-anak kecil di situ sudah berderetan. Di tengah-tengahnya hanya satu meja tapi berderajat panjang tuh, berbaris panjang tuh. Lalu kemudian samping kiri itu anak-anak itu sedang menikmati makan siang. Lalu kemudian waktu mereka makan, yang ada cuma mangkok sama sendok. Lalu makanan tidak ada, saudara. Lalu kemudian anak-anak itu pada berteriak, "Loh, makanan di mana? Kami udah kelaparan nih. Jos, gimana nih? Gak ada makanan." Lalu apa kata Josh Muller? Katanya, "Ya nak, tunggu ya sebentar. Ntar kok datang, ntar kok dikasih makanannya. Saya mau pergi dulu." Ternyata Josh Muller bukan pergi keluar beli makanan di sana, tapi justru pergi kemana? Dia pergi ke kamarnya untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bukankah ketika kita mengalami masalah, kita seringkali datang kepada orang-orang supaya masalah kita beres. Tetapi satu hal yang paling penting, saudara, kemanakah kita ketika kita mengalami persoalan hidup? Kemanakah kita ketika kita mengalami pergumulan? Kemanakah kita ketika kita mengalami masalah? Satu-satunya adalah di hadapan Tuhan. Kita sujud di hadapan Tuhan dan berlutut, "Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, tolonglah kami." Ketok, ketok, ketok sampai Tuhan membuka ke pintu. Itulah yang dilakukan Josh Muller, saudara. Dia berdoa sehingga di tengah-tengah doanya itu tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Di depan kamarnya itu ada yang untuk luar, bagian luar itu ada yang mengetok-ketok pintu. "Halo, halo." Tetapi Josh Muller dalam keadaan berdoa, dalam keadaan tengah berdoa. Sehingga Josh Muller mengira orang itu adalah orang yang mengganggu dia. Mungkin orang itu sekedar main di situ. Sehingga Josh Muller tidak mempedulikan orang itu. Sehingga dia terus sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan dengan berlutut, dengan air mata yang berlinang, saudara. Sehingga orang itu berhenti mengetok pintu. Lalu kemudian setelah Josh Muller berdoa, selesai berdoa, sekitar 5 menit baru dia ingat, "Wah, ternyata tadi waktu saya berdoa ada orang yang mengetuk-ketuk pintu di luar." Lalu dia segera lari dan membuka. Ketika dia membuka pintu, saudara, ternyata tiba-tiba dia dibanjiri sampai dia mundur ke belakang entah 2 langkah 3 langkah dengan makanan yang begitu berlimpah-limpah, saudara. Dengan roti yang begitu berlimpah-limpah. Pertanyaannya, saudara, siapakah yang mengirimkan roti-roti itu? Siapakah yang mengirimkan makanan-makanan yang begitu banyak itu?
Kita tidak tahu saudara. Mungkin Tuhan bisa mengirimkan malaikatnya. Mungkin Tuhan bisa mengirimkan orang yang tergerak untuk membantu anak-anak di panti asuhan itu. Sehingga permintaannya adalah lebih daripada jawaban Tuhan, lebih daripada apa yang mereka minta. Bisa mungkin 1 bulan cukup untuk keperluan mereka. Saudara-saudara sekalian, dari cerita ini saudara, kita melihat inilah sikap anak-anak Tuhan yang sejati. Sehingga Josh Muller itu menyadari bahwa Tuhan, begitu banyak berkat yang Kau berikan kepada saya. Begitu banyak jawaban doa yang Tuhan berikan, yang telah saya nikmati. Jangan sampai saya adalah orang yang berdosa dan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri saya. Sehingga 2 hari kemudian saudara, ada seseorang yang datang menelpon Josh Muller untuk membantu anak panti asuhan itu. Mengirimkan ratusan juta uang. Tetapi Josh Muller menolak. Dia mengatakan bahwa jangan, karena saya sudah diberkati Tuhan. Jangan kirimkan ke saya. Jangan lagi. Biarlah kami menikmati berkat yang Tuhan berikan. Tetapi orang itu bilang, oh Josh, jangan begitu. Ini Tuhan menggerakkan saya. Akhirnya karena orang itu memaksa dia, akhirnya Josh Muller itu menerima sumbangan itu. Dan di situ Josh Muller bertanya kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Kalau dalam doa saya sering salah meminta. Saudara-saudara sekalian, ini adalah ayat hal pengabulan doa. Ini adalah orang yang benar-benar mengerti apa isi hati Tuhan. Ini adalah orang-orang yang anak Tuhan yang sejati, mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika kita meminta sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama, Tuhan mengajar kita. Tuhan melatih kita untuk bertekun di dalam doa. Dan yang kedua saudara, Tuhan juga melatih kita. Ketika Tuhan melatih kita, kita harus merelakan hati kita untuk mau diajar, untuk mau dihajar oleh Tuhan. Saudara sekalian, kalau Tuhan mengajar kita, bukan untuk kehancuran kita, tetapi supaya kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Saudara sekalian, ketika Tuhan menghajar Yakub, ketika Tuhan memukul sendir pangkal Yakub, paha Yakub, itu dikatakan di situ, Yakub menang bergulat kepada Tuhan. Yakub menang bergulat kepada Tuhan adalah Yakub yang terluka. Karena Yakub adalah seorang penipu, dia menipu Esau. Dan pangkal sendinya ini adalah kekuatan untuk lari saudara. Tapi Tuhan memukul itu. Tetapi Yakub mengerti satu hal dalam hal ini. Yakub ketika dia mengalami itu, ketika dia mengalami kesakitan, Yakub tidak meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan aku, tolong pulihkan pahaku yang Tuhan pukul ini, supaya aku bisa jalan pulih kembali. Tuhan tidak meminta itu. Tapi Yakub tidak meminta itu kepada Tuhan, tapi Yakub meminta kepada Tuhan, Tuhan dalam keadaanku seperti ini, aku tidak akan meninggalkan Tuhan, aku terus meminta kepada Tuhan. Kiranya Engkau menyertai aku. Aku tidak akan meninggalkan Tuhan kalau Tuhan tidak menyertai saya. Saudara sekalian, saya harap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya mengerti ketika banyak masalah. Mungkin masalah yang kita hadapi, mungkin kayak gak ada pengharapan lagi. Mungkin kita mau kalau boleh Tuhan langsung menjawab doa saya. Tetapi Tuhan memberikan proses, mungkin prosesnya agak lama saudara. Mungkin ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Tapi itu menguji iman kita, kesabaran kita saudara. Menguji kesabaran kita supaya kita terus meminta kepadanya. Seorang Monica yang sangat terkenal, anaknya yang sangat terkenal, yang saat ini kita kenal salah satu bapak gereja. Dulu anaknya itu adalah dari kecil nakal banget.
Lalu ketika dia besar mulai menipu, mulai pacaran di mana-mana, mulai main perempuan, mencuri dan segala macam dia lakukan. Sehingga Monica itu dia terus, Monica ibunya yang bernama Monica, dia terus berdoa. Dia terus berdoakan anaknya yang satu-satunya ini. Supaya anaknya ini bisa bertobat, bisa kembali kepada Tuhan. Dia terus, dan itu bertahun-tahun saudara. Sampai anaknya itu sudah besar. Dan nanti kalau kita membaca sejarahnya, anaknya itu sudah pacaran dan bersama dengan pacarnya itu selama 17 tahun. Tetapi Monica terus berdoa mendatangi hamba Tuhan. Dan akhir hidupnya ibunya bernama Monica. Disitulah Tuhan menjawab doanya. Sehingga anaknya itu ditabiskan sebagai pendeta, salah satu pendeta di gereja. Dan akhirnya anaknya itulah yang mencetuskan tentang sejarah gereja yang saat ini kita kenal sepanjang masa, yaitu Bapak Agustinus. Agustinus itu dulu Bapak gereja, hidupnya gelap saudara. Tetapi ini berkat daripada doa seorang ibu yang bernama Monica. Dia mendoakan dan berlutut meminta anaknya supaya bertobat. Sampai bertahun-tahun saudara. Kalau kita tidak punya iman seperti ini, mungkin kita gak sabar. Mungkin kita udah menyalahkan Tuhan. Mungkin kita udah meninggalkan Tuhan saudara. Sampai akhir hidupnya. Dan di akhir hidupnya dia mendengar anaknya ditabiskan sebagai pendeta di salah satu gereja. Dan Monica ibunya itu berkata, terima kasih Tuhan, hambamu boleh pergi dengan damai karena hambamu sudah melihat anakku kembali kepadamu. Dan sampai saat ini bukan hanya itu yang dijawab Tuhan. Mungkin doa Monica itu, ibunya, dia hanya menjawab supaya anaknya bisa berubah, bisa bertobat. Tetapi Tuhan menjawab bukan hanya untuk bertobat, bukan hanya sebagai, tapi menjadi alatnya bahkan memberkati dunia. Amin Bapak Ibu. Saudara-saudara sekalian, bukankah hal ini sesuatu yang luar biasa? Bukankah hal ini sesuatu yang sungguh menyentuh hati kita? Kita harus mengerti isi hati Tuhan. Sehingga ketika kita meminta sinkron dengan sifatnya yang kita kenal. Tuhan itu belas kasihan. Orang jahat bisa berbuat baik. Orang jahat bisa berbelas kasihan ketika terus diminta. Apalagi Bapamu di surga. Bapa kita di surga tidak seperti orang jahat, tapi dia mengerti setiap kebutuhan kita. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita pelajari di dalam firman Tuhan ini mengenai hal pengabulan doa. Pertama, Tuhan melatih kita untuk berdoa dengan tekun. Dan kedua, kita juga harus merelakan hati kita untuk dibentuk, diproses, dihajar, dicambuk sekalipun, dilatih oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri semua Bapak Ibu. Mari kita mensyukuri firman Tuhan ini dengan pujian. Doa mengubah segala sesuatu. Haleluya Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doanya lahir dari berkuasa menyelamatkan.
doa orang benar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah, doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang mendapat hak istimewa dari Tuhan. Karena kita orang yang berdosa diberi hak untuk langsung berbicara kepada Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, dan Allah yang maha kudus. Itu adalah suatu hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari dan menggunakan hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kita untuk datang kepadanya dan berbicara kepadanya setiap hari dalam hidup kita? Karena kita tahu doa dapat mengubah segala sesuatu. Doa dapat mengubah dari yang tidak baik menjadi baik. Doa dapat mengubah dari kekurangan menjadi kelimpahan. Dan Tuhan selalu siap mendengarkan doa kita. Terima kasih Tuhan buat hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami Bapa untuk selalu menghargai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, dengan menggunakan kesempatan itu untuk datang mencari wajah-Mu setiap hari dalam hidup kami. Karena kami sadar di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi Engkau adalah sumber kekuatan kami. Melalui doa kami berkomunikasi dengan Engkau. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini, apapun keadaan mereka, Engkau adalah jawabannya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Dan kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk bangsa kami yang akan mengadakan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu proses jalannya pemilihan umum. Biarlah proses itu boleh berjalan dengan baik dan pemilihan umum dapat berjalan dengan aman dan tertib dan adil. Tuhan, kami tahu bahwa sejarah bangsa kami ada di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan menaruh di dalam hati kami siapa yang Tuhan mau mereka menjadi pemimpin di negara ini. Tuhan taruh nama itu di dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami akan memilih berdasarkan tuntunan dan petunjuk-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.